Jadi intinya sebetulnya adalah kenapa orang hakikat melihat Allah dengan rasa, baik rasa dohir maupun rasa batin, ada sesungguhnya ternyata asin itu adalah kamu sedang wahwa ma'akum enama kuntum. Pada saat kamu merasakan manis, berarti kamu sedang bersama dia. Wahwa ma'akum enama kuntum. Pada saat kamu merasakan pedas, kamu sedang wahwa ma'akum enama kuntum. Kau tahu cabai itu pedas, bukan cabai yang pedas, tapi hidup yang ada pada lidahmu itulah yang mengetahui itu adalah cabai. Hari ini Abah menyaksikan kenapa musibah datang. Apakah kamu nggak sholat? Sholat. Baru laku sholat tapi tidak sholat. Apakah kamu tidak Ramadan? Ramadan. Tapi kamu hanya menahan makan dan minum, tidak pernah menahan kamu itu merasa wujud. Tidak pernah merasa bahwa kamu itu menahan bahwa aku tidak hidup, aku tidak wujud. Coba, itulah saum. Menahan, kamu juga berzakat. Bagaimana menzakatkan diri kita ini. Biarkan digunakan Tuhan untuk sholat, untuk puasa, untuk apa. Untuk bekerja ke kantor, jadi polisi, jadi tentara. Yang jadi polisi dia, jadi tentara dia, yang hidup dia. Semuanya. Itulah yang disebutkan dengan zakat. Menzakatkan diri kita digunakan oleh Allah. Tadi semua. Maka selama zakat hakikat tidak kamu kerjakan, air akan turun. Sebagai air tsunami, banjir bandang, dan lain sebagainya. Selama sholat hakikat tidak kamu kerjakan, Allah tidak peduli dengan sholatmu yang sampai jidatmu bencah sekalipun. Ingat, hari ini adalah sholatnya sudah. Karena Allah menyuruhnya tidak laku sholat dalam Al-Quran. Kenapa perintahnya akimi sholat, kata apa? Akoma yukimi ikomatan adalah pilun amrinnya adalah akoma. Sementara akoma yuki adalah bimana muta'adi, bukan bimana lazim. Artinya sebenarnya yang menjadikan musibah bencana. Apakah Sumatera nggak sholat? Rajin. Apalagi apa di Sumatera Barat perempuan pun berjamaah. Apakah di Sumatera Barat itu tidak ada suluk? Ada suluk. Apakah di Sumatera itu nggak ada yang dikir? Dikir. Apakah di Aceh itu nggak sholat? Sholat. Apakah di Aceh itu nggak Ramadan? Ramadan. Apakah di Aceh itu adalah nggak ada umroh? Wah, paling banyak umroh. Tapi dia tidak pernah haji. Tidak pernah. Pak ini kori dari semuanya. Inilah sahabat sesungguhnya yang harus dipahami oleh kita semua. Ya. Sholat yang tidak sholat akan melahirkan bencana api. Laku sholat tidak cukup menutup bencana itu. Itulah kenapa sholat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah fahsya, tanha, fahsya, munkar. Harusnya sholat itu mencegah sifat bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah. Ya tidak mungkin kalau hanya dengan laku sholat. Tidak mungkin dengan laku sholat. Harus dengan sholat. Apa sholat? Jadi tidak akan bisa kamu mencegah musibah dengan hanya melakukan laku sholat. Walaupun kau tambah setiap meter tambah masjid sekalipun. Bahkan sebaliknya hari ini maaf. Ini yang harus diluruskan. Selama ini Abah diam. Inilah yang harus diluruskan. Bagaimana kita ada di tempat masjid kita itu sholat. Bukan laku sholat. Kalianlah merasakan sendiri. Apakah dalam masjid itu kalian sholat? Pasti melamun dalamnya. Baru Allahu Akbar saja sudah hilang kemana-mana. Karena sebenarnya tidak ada sholat itu. Sahabat. Di WC pun kamu bisa sholat kalau ngerti sholat. Tuh bayangkan. Di masjid pun kamu tidak sholat kalau kamu nggak ngerti sholat. Hari ini orang ditanya mana sholat wajib, mana fardu pun masih bingung. Kenapa usali fardu? Kenapa katanya usali? Usali itu bukan sholat. Kenapa fardu? Bukan wajib. Kan disinilah teknologi sholat tidak dipelajari. Cukup aja lah. Dulunya gitu saja. Habis adan, qomat, habis qomat, Allahu Akbar. Ruku, sujud, itidal. Hati mau kemana? Ke pasar, ke sawah, ke kebun. Apalagi politikus bersama partainya. Apalagi orang yang sedang selingkuh bersama pikirannya CLBK. Tuhannya itu CLBK-nya. Apalagi dia itu seorang yang sedang punya hutang. Maka Allahu Akbarnya itu debt collector. Yang kamu Tuhan sembah itu debt collector. Itulah kalau kamu nggak ngerti sholat. Dan sholat itu tidak bisa mencegah perbuatan fahsya wal munkar. Maka hari ini, lihat kasus di pondok pesantren. Lihat kasus Menteri Agama.
Lihat kasus PBNU. Orang yang harusnya katanya menjadi contoh teladan. Nafsunya yang keluar. Semua sahabat. Kenapa? Karena mereka sholat tapi tidak. Mereka laku sholat tapi tidak sholat. Inilah yang harus dipahami. Harusnya hari ini adalah reformasi sholat. Bagaimana kita adalah sebagaimana Allah dan sebagaimana Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Coba, sahabat. Nah inilah kuantum. Sebetulnya dengan kuantum, sholat pun bisa dengan kuantum. Karena pada dasarnya adalah kata Nabi, la sholata illa bihuduril qalbi. Siapa yang sholat? Siapa yang berdiri? Apakah yang berdiri kakimu? Apa kudrotnya? Apakah yang berkalam mulutmu? Apa kalamnya? Apakah yang melihat matamu? Atau basornya? Apakah yang mendengar adalah samamu? Telingamu apa samanya? Apakah kau berilmu dengan ilmumu? Atau ilmunya? Sholat menyadari kehadiran dia. Dalam setiap helaan nafas. Tadi semua. Itulah kenapa. Kita sebelum sholat diperintahkan untuk berwudu. Wudu itu pisahkan. Wudu itu bukan mencuci. Tadi semua. Tadi semua. Kalau mencuci, kenapa? Kalau seandainya mencuci harus ada tayamum. Tayamum itu ngotori. Tayamum itu kan kalau tujuannya mencuci, membersihkan. Tayamum itu jadi kotor. Karena hakikatnya bukan di situ. Apakah sekarang tanganmu atau kudrat irodatnya? Apakah ini wajahmu atau wajahnya? Ini wajahmu. Ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Karena sekarang kalau nggak ngerti ininya, sahabat, hakikatnya sholat kayak apapun, bahkan sebaliknya. Ya Allah, Indonesia ini udah gagal. Islam yang ada di kita ini udah gagal. Jangankan kepada umatnya, kepada kiainya saja lihat. Udah berapa ribu kasus se Indonesia. Guru-guru ngajinya, pendetanya juga sama. Maka Abah sekarang ini dengan ternyata dunia ini walaupun beda-beda agama. Nah ini sekarang Tuhan sedang menyatukan manusia sedunia. Manusia sedang menyatukan sedunia. Hei, ternyata yang berwarna kuning, hijau, merah, putih, biru itu hanya aku. Ternyata yang berbentuk bulat, kotak, runcing, apa ini semua aku. Ternyata yang nampak adalah yang goibun aku. Ternyata Hindu, Buddha, Kristen, Islam aku. Ternyata anjing, babi semuanya juga aku. Maka sekarang ini dengan ilmu pengetahuan ditemukan boson dan Fermi. Semua. Bagaimana ternyata dua tapi satu. Satu adalah Nurullah, satu Nur Muhammad. Tapi bahasa ilmu pengetahuan boson dan Fermi. Semua. Yang satu mubtada, yang satunya khobar mubtada. Indah sahabat, Al-Quran bersama ilmu pengetahuan. Maka itulah EM sek kuadrat. Kenapa sek kuadrat? Nurun ala nurin. Bahkan ditemukan oleh Einstein. Tapi Imam Ghazali sudah menulis kitab Miskatul Anwar. Miskat itu adalah cekungan. Tapi ada Al-Anwar. Anwar itu jamak dari nur. Karena di situ tadi ada nurun ala nurin. Nah inilah landasan-landasan. Ternyata Tuhan sedang menyiapkan kita dalam Al-Quran. Nabi dengan hadisnya sedang menyiapkan hari ini adalah untuk kuantum. Untuk kuantum. Maka hari ini, sahabat, lebih mudah sebetulnya kehidupan itu. Dengan menjamkan matamu, menekuk lidahmu. Gunakanlah kata Abah juga. Pertama yang harus dilakukan. Ini sebagai penutup dari Abah, sahabat. Nah kelihatannya Abah ada bondar-mandir di depan, ada tamu itu. Yang pertama adalah bersihkan catatan yang sudah kita tarik pada saat kita jahil, tidak mengerti. Sebetulnya adalah setiap ma min nafasin lahu qadarun fika. Bahwa setiap napas yang kita hirup itu telah dicatatkan dalam jantung kita. Karena itulah, ruh itu tidak pada tubuh kita. Ingat itu. Orang suka salah pada ruh. Dikira ruh dalam tubuhmu. Ruh itu bukan di depan, bukan di kiri, di kanan, di atas, di bawah. Bukan di dalam, bukan di luar. Nah inilah. Maka kita ini disambungkan dengan napas. Sirullah nurullah. At-tanzih, at-tasbih. Istinsak, istinsar. Napas masuk, napas keluar. Karena napas itu, hidup itu hanya tentang napas keluar. Begitu. Itu dia nggak lepis pergi ke sana ruh itu.
Karena kita ini hanya, nah tapi bahayanya, ma min nafasin tubdihi lahu qadarun pika. Tapi kebencian, kedengkian, merasa miskin, merasa susah, itulah yang telah kita tarik, sahabat. Pantas tidak ada satupun nabi dan rasul yang menyalahkan manusia lain. Kecuali iblis, satu yang suka menyalahkan orang lain. Yang selalu mengukur orang lain. Walaupun begitu, iblis itu sedang nyindir kita. Ana khairun minhu, itu iblis yang mana? Iblisnya yang dulu apa iblis yang sekarang gitu loh. Karena inilah harus dipahami juga tentang iblis. Nanti kita bicara tentang iblis tadi semua. Abah ingin hanya tadi semua. Karena sebelum kuantum kita harus membersihkan dulu. Maka itulah kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan. Bersihkan apa? Di sini. Tapi ada sebagian orang hanya cukup dengan la ilaha illallah. Ya, nggak bisa juga. Itulah maka ada zikir syariat, zikir tariqat, zikir hakikat, zikir ma'rifat. Ada zikir ma'goflatin, zikir ma'yakdotin, zikir ma'waibatin, zikir ma'musyahadah, zikir tadi. Ma'goibatin, zikir ma'musyahadah. Maka orang syariat melihat Allah dengan mengingat Allah dengan ucapan, orang tariqat mengingat Allah menyebut Allah, Allah, Allah. Tapi orang hakikat melihat Allah dengan rasa. Rasa. Minum kopi, asin, rasa. Kopi itu nggak punya rasa. Kopi itu nggak punya rasa. Susu itu nggak punya rasa. Semua benda pun nggak punya rasa. Rasa itu ada di lidahmu. Rasa pada mata, setiap benda tidak ada yang punya berwarna. Benda itu nggak ada hijau, nggak ada kuning, nggak ada merah, nggak ada coklat, nggak ada apa. Semuanya warna itu di mata kita. Maka pada saat orang itu buta warna, sahabat, maka semua warna jadi satu. Pada saat orang itu dengan mati rasa, semua rasa jadi satu. Jadi intinya sebetulnya adalah kenapa orang hakikat melihat Allah dengan rasa, baik rasa dohir maupun rasa batin, ada sesungguhnya ternyata asin itu adalah kamu sedang wahwa ma'akum enama kuntum. Pada saat kamu merasakan manis, berarti kamu sedang bersama dia. Wahwa ma'akum enama kuntum. Pada saat kamu merasakan pedas, kamu sedang wahwa ma'akum enama kuntum. Kau tahu cabai itu pedas, bukan cabai yang pedas, tapi hidup yang ada pada lidahmu itulah yang mengetahui itu adalah cabai. Hidup yang merasa itu hidup. Yang melihat beda warna itu hidup. Semua. Ya, jadi intinya adalah orang hakikat melihat Allah, merasakan Allah. Maka dikirnya orang hakikat rasa. Cicipi gula manis. Manis, gula itu tidak punya. Karena makhluk itu doro wala naf'an. Wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Makhluk itu la haula wala quwata. Tidak ada gula manis. Yang ada adalah lidahmu itulah adanya hidup yang merasakan manis. Buktinya orang yang mati rasa, gula itu nggak ada rasanya. Sama. Orang melihat benda ini semua ternyata adalah apa yang kamu lihat hijau kuning itu. Tidak ada benda itu warnanya. Buktinya orang yang buta warna, semuanya adalah satu warna saja. Buktinya orang buta hitam semuanya. Tuh. Itulah orang hakikat melihat Allah dengan rasa. Maka tadi qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti untungnya yang membersihkan hatinya. Tadi semua. Ya. Apa yang dibersihkan dari hati? Hasbi Rabbi jalallah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu. Ma fi qalbi ghairullah. Itulah. Maka kenapa? Kata Abah. Kalau mau kembali pada Allah. Untuk membersihkan dadamu, jantungmu. Maka pandanglah. Allah. Saksikan Allah pada apa yang kau lihat dengan mata. Semuanya hanya tentang dia. Wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat fil asma. Wahdaniyat fil sifat. Wahdaniyat fil syam. Hanya dia, dan dia. Tiada lain yang bukan dia. Itu yang harus dipahami, sahabat. Ya. Jadi, setelah kalian memahami bersihkan dari Yakub, dari buta, Ayub, dari penyakit kulit, Yusuf harus keluar dari bui, barulah tadi. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Catatan-catatan yang pernah kita tuliskan dengan sangkaan kita, la'an nafas kita, ma min nafasin tubdihi lahu qadarun pika. Maka sekarang pun keluarkan kembali dengan nafas. Maka gunakan di waktu tadi. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Itu saja. Maka Abah ajarkan hanya 2 waktu. 2 waktu 10 menit.
pada saat gelombang theta di sebelum tidur, dan gelombang theta pada saat bangun tidur. Ya. Bersihkan dulu. Ya Allah, saya maafkan seluruh makhluk yang pernah hidup bersama saya, yang punya salah. Terus, ya Allah, saya doakan semua makhluk yang pernah saya berbuat dosa padanya. Terus begitu. Kemudian dari hari ini saya tidak lagi kebencian, tidak ada kedengkian. Ya Allah, bersihkan hati ini, dada ini dari marah, dari iri, dari dengki, dari hasud semua. Terus katakan begitu. Dan ya Allah, apa yang telah tercatat wa naktubu ma qaddamu wa asyaruhum di kehidupan saya yang dulu, hari ini saya bersihkan ya Allah dengan izinmu, sahabat. Ya. Nah, itulah, barulah kamu isi nanti dengan proposalmu. Apa yang baik menurutmu? Mulai hari ini jangan lagi berprasangka buruk, jangan lagi menuduh Allah yang macam-macam, jangan lagi berprasangka yang negatif, karena negatif akan menarik negatif dan di alam berlaku hukum alam, ya sahabat. Barangkali itu saja sore hari ini, sehat semua dimanapun berada, sehat semua, bahagia semua, ya. Maka lakukan coba, ya. Nanti Abah setiap sore akan bantu, nanti boleh bertanya. Tadi semua sebetulnya boleh adalah interaktif tadi semuanya. Salah satu atau dua orang yang bisa kita lakukan bersama-sama supaya kita bisa merubah alam Indonesia ini menjadi alam yang bersyukur dengan napas syukur, dengan napas sadar dan napas ridho pada Allah Subhanahu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.